Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi hari ini bersama Buzi dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Ini adalah pertemuan yang ke-10 kita. Jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Semua materi yang semoga semua materi yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak Ibu bisa pahami dengan baik. Oke, nah sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita akan mereview sekilas materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya, materi last week. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang daily activities. Masih ingat anak-anak Ibu semuanya? Daily activities ya, kita di pertemuan yang lalu sudah belajar sekitar 15 kosakata ya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari ya, mulai dari bangun tidur sampai anak-anak tidur kembali. Oke, jadi kita ulang. Ini ada beberapa kosakata yang Ibu tulis kembali. Ada get up, yaitu bangun ya. Kemudian have breakfast, sarapan. Kemudian take a bath, yaitu mandi. Do homework, mengerjakan tugas rumah atau PR. Watch TV, menonton TV, dan etc. ya. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan membuat percakapan singkat ya dengan menggunakan kosakata yang kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, dengan menggunakan kosakata yang ini ya. Oke, ini contohnya ada Bu Uzi tulis ya. Ini percakapan yang kita buat hari ini dengan menggunakan what time ya. Sebenarnya percakapan ini sudah pernah kita buat di pertemuan ketiga atau keempat kita ya yang tentang time ya. Hari ini kita ulang kembali dengan menggunakan kosakata yang kita pelajari minggu yang lalu. Oke. Nah, di sini Bu sudah tuliskan pertanyaannya. What time do you have breakfast? Ya. Jam berapa kamu sarapan pagi? Oke. What time do you have breakfast? Pada jam berapa kamu sarapan pagi? Nah, how to answer? Oke. Cara jawabnya, karena pertanyaannya itu adalah untuk kamu, ya. Jadi cara menjawabnya I kemudian diikuti dengan have breakfast. Oke, I have breakfast. Nah, I have breakfast pada jam berapa? Misalkan saya sering sarapan jam 7 pagi, at 7 o'clock ya. Oke, at 7 o'clock. At 7 o'clock in the morning. O'clock every morning ya, mau kita bilang every morning juga boleh. Oke, every morning. Oke, cara menjawabnya, saya sarapan pada jam 7 setiap pagi ya, pada jam 7 pas ya setiap pagi. Oke, ulangi sekali lagi, what time do you have breakfast? Ya, kalau anak-anak Ibu nggak mau have breakfast, boleh diganti dengan yang lain. Misalkan, what time do you get up? Ya, kita gunakan kata kerja daily activitiesnya di ujung ya. Setelah kita menggunakan what time do you ya, baru diikuti dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang akan anak-anak Ibu lakukan. Oke, what time do you have breakfast? Ini breakfast. Kalau anak-anak mau buat get up, what time do you wake up? What time do you do homework? Jam berapa kamu mengerjakan PR rumah? Ya, jam berapa kamu mengerjakan PR? Misal. Oke, kalau misalkan jam berapa kamu mengerjakan PR? I do homework at jam berapa? Misalkan malam. At 8 o'clock every night misalkan. Saya mengerjakan PR itu pada jam 8 malam misalkan. Oke, kemudian satu lagi ya contohnya, what time does Syamil get up every morning? Nah, ini dengan menggunakan does
ya. Kenapa kita tidak menggunakan das? Ini yang kita tanya orang lain. Ya, yang kita tanya ini adalah orang lain. Di sini Syamil ya. Oke, jelas. Syamil itu laki-laki. Oke, what time does Syamil get up every morning? Oke, jam berapa Syamil bangun setiap pagi? Nah, how to answer? Ya, sama. Jawabannya sama. Ya, langsung ya. Langsung diikuti dengan kegiatannya ya. Nah, karena tadi yang ditanya Syamil, Syamil ini laki-laki. Kalau misalkan anak-anak ibu mau tulis nama Syamil langsung juga boleh. Kalau misalkan anak-anak ibu tidak mau menulis Syamil, diganti dengan kata ganti ya Syamil laki-laki ya. Kata yang menunjukkan laki-laki dalam bahasa Inggris apa? Subjeknya he ya. Oke. He. Oke, kita ganti dengan Syamil he karena dia laki-laki kan? Oke. He. Nah, langsung diikuti dengan kegiatannya. He get up. Nah, karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal, kita menggunakan s ya pada kata kerjanya. He gets up. Oke. Pada jam berapa? At misalkan jam 5 ya. At 5 o'clock. At 5 o'clock. Ya. Dia siapa? Dia Syamil ya, dia Syamil bangun at ya. Oke. Pada jam 5 pagi ya, pada jam 5 dia bangun. Oke. Nah, kalau misalkan untuk anak perempuan, menanyakan anak perempuan seperti apa? Misalkan di sini kita ganti dengan Ani. What time does? Tetap kita gunakan does. Kenapa tidak do ya? Karena di sini orang ketiga tunggal. Pada kata kerja bantu orang ketiga tunggal kita menambahkan es ya. Oke, kalau yang untuk saya untuk menanyakan kamu, kata kerja bantu yang kita gunakan itu adalah do ya, bukan does. What time does itu salah, that's wrong. Oke, jadi yang tepatnya adalah do. Ketika anak-anak di sini what time do Syamil get up itu juga salah. Jadi yang tepatnya itu kita gunakan kata kerja bantu does ya. Oke. Kalau misalkan anak perempuan yang ditanyakan what time does Ani, misalkan kita buat watch TV. What time does Ani watch TV every day? Pada jam berapa si Ani menonton TV setiap hari? Oke, how to answer? He. Nah, kata ganti. Kalau tadi kata ganti Syamil he. Nah, untuk kata ganti untuk si Ani itu adalah she. Misalkan ditulis ini. What time does Ani watch TV every day? Ini keterangan waktu ya. Oke. Jam berapa Ani menonton TV setiap hari? Oke, how to answer? Ani. Nah, kata ganti untuk si Ani itu adalah kalau tadi he, sekarang she ya. Tentunya anak-anak sudah belajar ya cara kata ganti nama orang ya. Oke, she kemudian diikuti dengan kegiatannya. Apa kegiatannya? She watch. Oke, kita tulis. She watch. Nah, karena tadi di sini orang ketiga tunggal she, maka pada kata kerjanya itu kita wajib menambahkan es-nya ya. Nah, karena ini berakhir dengan huruf CH, jadi kita tambahkan dengan IS. Seandainya dia berakhir dengan huruf konsonan atau huruf T, itu langsung ditambahkan dengan IS. Karena ini berakhir dengan huruf CH, itu ditambah dengan IS ya. She watch TV. Oke, pada jam berapa? Misalkan at 4:30 misalkan. Pada jam 4:30 ya, at 4:30 every afternoon misalkan. Every afternoon. Nah, si Ani menonton TV pada jam 4 ya, setiap sore. Oke, ini begini contoh cara membuat percakapan singkat dengan menggunakan kosakata yang kita pelajari minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ibu semuanya.
Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan Bu Zi kembali. Oke. Mungkin ini saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama kita sudah mereview kembali materi yang kita pelajari sebelumnya tentang beberapa kosakata, tentang daily activities, kemudian membuat percakapan singkat dengan menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.